Tanggal 13 Juli tahun 1945. Kita masih di tempat yang sama, tetapi matahari yang mulai terbenam menjadikan hari lebih nyaman. Kita harus pergi dan tiba di rumah itu, kata Yesus. Mereka berangkat dan tiba di sana. Mereka meminta roti dan minuman. Namun si petani mengusir mereka dengan kasar. Bangsa Filistin, ular beludak, mereka selalu sama. Mereka dilahirkan dari keturunan itu dan menghasilkan buah beracun, gerutu para murid yang letih dan lapar. Semoga kamu mendapatkan balasan setimpal. Mengapakah kamu kurang cinta kasih? Masa hukum balas dendam sudah berakhir. Ayo maju, masih belum malam dan kamu tidak akan mati kelaparan. Persembahkanlah kurban kecil ini supaya jiwa-jiwa ini dapat lapar akan aku, kata Yesus menyemangati mereka. Tetapi para murid masuk ke dalam sebuah ladang dan mulai memetik bulir-bulir gandum, mereka mengisarnya pada telapak tangan mereka dan memakannya. Aku pikir mereka melakukannya lebih karena dongkol hati daripada untuk memuaskan rasa lapar mereka. Rasanya enak, Guru, seru Petrus. Tidak maukah engkau? Dan bulir-bulir ini punya rasa ganda. Aku serasa ingin menyantap seluruh ladang ini. Kau benar. Supaya mereka menyesal sebab tidak memberikan roti pada kita, kata yang lain-lain sementara berjalan melintasi ladang gandum dan makan dengan nikmat. Yesus berjalan seorang diri di jalan yang berdebu. Zelot dan Bartolomes berada sekitar 5 atau 6 yard di belakangnya, saling berbicara satu sama lain. Ada suatu persimpangan jalan lain, di mana sebuah jalan kecil melintasi jalan utama, dan sekelompok kaum Farisi yang muram berdiri di sana. Mereka pastilah baru kembali dari perayaan Sabat di kampung yang dapat terlihat dari ujung jalan kecil. Sebuah kota besar, yang kelihatan bagai seekor binatang raksasa yang berbaring di liangnya. Yesus melihat rombongan kaum Farisi, menatap mereka dan tersenyum lemah lembut menyalami mereka, damai sertamu. Bukannya membalas salamnya, salah seorang dari mereka bertanya dengan congkak, siapa engkau? Yesus dari Nazaret. Lihat, sudah aku katakan bahwa itu adalah dia, kata yang lain. Sementara itu Natanael dan Simon sudah datang menghampiri sang guru, sedangkan para rasul lainnya pergi menuju jalanan, menyusuri sepanjang galur-galurnya. Mereka masih mengunyah dan ada sedikit gandum dalam tangan mereka. Si Farisi yang tadi pertama berbicara, mungkin sebab dia adalah yang paling penting, kembali berbicara kepada Yesus, yang telah berhenti menanti untuk mendengarkan apa yang akan mereka katakan. Ah, jadi engkau adalah Yesus dari Nazaret yang terkenal itu? Kenapa engkau datang sampai sebegitu jauh? Sebab juga di sini ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Kami sudah cukup untuk itu. Kami tahu bagaimana menyelamatkan jiwa kami dan jiwa mereka yang adalah umat kami. Jika demikian, kamu melakukan hal yang benar. Tetapi aku telah diutus untuk menginjili dan menyelamatkan. Diutus. Siapakah yang dapat membuktikannya pada kami? Bukan perbuatan-perbuatanmu tentunya. Mengapakah kau berkata begitu? Tidakkah kau peduli pada hidupmu? Tentu saja, engkau adalah dia yang mendatangkan kematian atas mereka yang tidak memujamu. Jadi engkau ingin membunuh segenap golongan imam dan Farisi, dan golongan ahli-ahli Taurat dan banyak lagi, sebab mereka tidak menyembahmu dan mereka tidak akan pernah. Tidak pernah, apakah engkau mengerti? Kami, orang-orang pilihan di Israel, tidak akan pernah menyembahmu. Pun kami tidak akan pernah mengasihimu. Aku tidak memaksamu untuk mengasihi aku dan aku katakan padamu, sembahlah Allah, sebab, yakni, engkau, sebab engkau adalah Allah, bukan begitu? Tetapi kami bukanlah orang-orang mengerikan Galilea pun orang-orang bodoh Yudea yang mengikuti engkau dengan melupakan rabi-rabi kami. Janganlah marah, teman, aku tidak meminta apapun. Aku tengah menggenapi misiku. Aku mengajar orang banyak untuk mengasihi Allah dan aku mengulangi 10 perintah Allah untuk mereka. Sebab perintah itu sudah dilupakan. Dan apa yang lebih buruk, perintah itu diterapkan dengan buruk. Aku ingin memberikan hidup yang kekal. Aku tidak menghendaki pada siapapun kematian jasmani dan terlebih lagi kematian rohani.
Hidup yang aku pertanyakan padamu apakah kau pedulikan, adalah hidup jiwamu. Sebab aku mengasihi jiwamu, bahkan meski jiwamu tidak mengasihi aku. Dan sungguh menyedihkanku melihat bahwa kau membunuhnya dengan menghinakan Tuhan dan memandang rendah Mesiasnya. Si Farisi menjadi begitu murka hingga dia kelihatan seperti kerasukan. Dia memberantakkan pakaiannya, dia memutuskan jumbai-jumbainya, dia menanggalkan tutup kepalanya, dia mengacak rambutnya dan berteriak, "Dengar! Dengar! Dengar apa yang ia katakan kepadaku, kepada Yonatan dari Uzil, seorang keturunan langsung dari Simon orang benar. Bahwa aku menghinakan Tuhan, aku tidak tahu siapa yang mencegahku dari mengutukimu, tetapi adalah ketakutan yang mencegahmu. Tetapi kau dapat melakukannya, toh kau juga tidak akan dibakar menjadi abu. Itu akan terjadi atasmu pada waktunya, dan pada waktu itulah kau akan berseru kepadaku. Tetapi antara kau dan aku, pada waktu itu akan ada suatu aliran merah, darahku. Baik, tapi sementara itu, sebab kau katakan bahwa kau adalah seorang kudus, mengapakah kau membiarkan hal-hal tertentu? Sebab kau katakan bahwa kau adalah seorang guru, mengapakah kau tidak mengajar para rasulmu terlebih dulu sebelum mengajar yang lainnya? Lihatlah mereka, di belakangmu, masih ada dalam tangan mereka alat dosa mereka. Dapatkah kau lihat mereka? Mereka sudah memetik gandum dan ini hari Sabat. Mereka sudah memetik bulir-bulir gandum yang bukan milik mereka. Mereka sudah melanggar Sabat dan mereka sudah mencuri.